Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Amelia Nawangsari dengan NIM 25050634041. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dan hak asasi manusia meliputi sinkronasi atau pertentangan. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak atas rasa aman, dan hak-hak lain yang diakui secara internasional. Pemahaman dan pengalaman Pancasila sebagai dasar negara akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, beradab, dan menghargai martabat manusia. Lalu potensi sinkronasi Pancasila dan hak asasi manusia. Potensi sinkronasi antara Pancasila dan hak asasi manusia sangat besar karena nilai-nilai Pancasila secara langsung mendukung perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, sila pertama dan kebebasan beragama. Pada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar setiap manusia. Dan yang kedua, sila kedua, dan hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan non-diskriminasi. Nilai ini menjadi landasan moral dan filosofis bagi perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam penghormatan terhadap hak hidup, hak atas perlakuan adil, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Implementasinya terlihat dalam kebijakan hukum dan sosial yang menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Lalu ada sila keempat, demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pada sila keempat menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan penghormatan pada kebebasan berpendapat. Proses demokrasi yang sehat harus memungkinkan setiap warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, mengemukakan pendapat, serta memilih dan dipilih dalam pemilu. Ini merupakan bagian dari hak politik dalam hak asasi manusia. Lalu, Pancasila sebagai landasan nilai perlindungan hak asasi manusia. Pancasila memberikan kerangka kerja komprehensif dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi setiap warga negara. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, potensi pertentangan antara Pancasila dan hak asasi manusia. Yang pertama, penafsiran subjektif sila pertama, yaitu ketuhanan. Pada sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama. Namun penafsiran yang sempit atau subjektif oleh negara atau sekelompok mayoritas dapat membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas. Contoh kasus, penutupan tempat ibadah dan diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah, Syiah, atau penganut kepercayaan lokal, di mana kebijakan negara atau pemerintah di daerah didasarkan pada tafsir mayoritas terhadap sila pertama sehingga menimbulkan pelanggaran HAM. Yang kedua, ketegangan antara keadilan sosial dan hak individu. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan kepentingan bersama dan pemerataan. Dalam beberapa konteks, kebijakan negara yang mengutamakan keadilan sosial dapat berbenturan dengan hak individu. Misalnya dalam kasus penggusuran lahan untuk pembangunan atau pembatasan akses terhadap perubahan daya alam oleh masyarakat adat. Kebijakan yang didasarkan pada kepentingan umum kadang mengakibatkan hak-hak dasar individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga, kebijakan negara berdasarkan Pancasila yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kebijakan negara yang diklaim berdasarkan Pancasila justru menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penanganan konflik sosial di Papua, atau marginalisasi budaya lokal dalam proyek pembangunan. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang tidak inklusif dan dialogis dapat berujung pada pelanggaran hak-hak dasar masyarakat.
Selanjutnya, masuk pada studi kasus. Yang pertama, situasi di Indonesia yang menunjukkan sinkronasi. Contoh nyata sinkronasi antara perlindungan hak beragama dan kebijakan di Indonesia adalah penetapan hari libur nasional untuk perayaan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi. Hal ini menunjukkan sinkronasi kebijakan pemerintah dengan Hukum Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara 1945 untuk menghargai keragaman agama dan memastikan setiap umat memiliki kebebasan untuk merayakan hari besar keagamaannya tanpa didiskriminasi. Lalu studi kasus kedua, yaitu situasi dengan konflik atau pertentangan, yaitu penyegalan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Garut pada tahun 2024, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembatalan secara jalsa, salahana, atau pertemuan tahunan Ahmadiyah di beberapa daerah. Tindakan ini dilakukan dengan alasan menjaga kenyamanan masyarakat dan harmoni, namun justru melanggar hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Untuk dampaknya, anggota Ahmadiyah memiliki intimidasi, kekerasan, pengusiran, dan anak-anak mereka kehilangan hak atas pendidikan dan rasa aman. Negara dinilai absen dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak kebebasan beragama, yang harusnya dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, upaya mewujudkan harmoni Pancasila dan hak asasi manusia. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan HAM yang terpadu, yaitu pendidikan Pancasila dan hak asasi manusia harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Lembaga seperti Komnas Hak Asasi Manusia, LPSK, dan Ombudsman perlu diperkuat secara kelembagaan, anggaran, dan kewenangan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, dan penegakan hak asasi manusia secara efektif. Yang ketiga, dialog antar kelompok masyarakat. Dialog lintas agama, budaya, dan kelompok sosial sangat penting untuk membangun pemahaman bersama, mengurangi prasangka, dan mencegah konflik. Dan yang terakhir, reformasi. Kebijakan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, yaitu negara perlu melakukan reformasi kebijakan dan peraturan agar perlindungan hak asasi manusia dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, sinkronisasi antara Pancasila dan hak asasi manusia dapat terwujud melalui kebijakan yang inklusif dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun potensi konflik tetap ada jika penafsiran Pancasila dilakukan secara sempit atau diskriminatif, sehingga diperlukan pendidikan, dialog, penguatan lembaga, dan reformasi kebijakan agar harmoni antar Pancasila dan hak asasi manusia benar-benar terwujud di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.